遊びは終わりだ。リンクスタート。愛してるよ。五条くん、好きだよ。あんたを好きって言ったの。自由だ。愛してる。あなたが好きよ。Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri di sebuah onsen yang dikunjungi oleh Detektif Boy bersama Profesor Agatha. Di mana Agatha sebenarnya datang ke onsen ini untuk mengecek alat buatannya yang dikomplain kliennya. Selain itu, Detektif Boy bertemu seorang pengunjung onsen yang ternyata dulunya artis yang memerankan gebetannya Kamen Yaiba. Jadi seperti apa kasus kali ini? Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-597 sampai 598 yang berjudul Skenario di Onsen Tertutup. Nampak Profesor Agatha dan Detektif Boy naik mobil Beetle kuning menuju sebuah onsen, di mana Agatha mendapat komplain atas alat buatannya, sehingga Agatha harus datang untuk repair alias perbaikan. Sesampainya mereka di onsen, alatnya dites, ternyata bentuknya seperti boneka. Agatha menyebutnya Goemon. Nah, saat Goemon ini dicelupkan ke onsen, si Goemon bisa bicara, menjelaskan kadar atau kandungan onsen secara lengkap, beserta faedah atau khasiatnya untuk tubuh manusia. Namun tak lama, si Goemon mulai ngadat dan duar, meledak sampai keluar asap hitam. Agatha menduga kalau unit tersebut kemungkinan mengalami kebocoran di bagian yang terendam air, sehingga perlu repair. Di saat itu muncul wanita yang mengeluh karena terlalu lama membersihkan ruang onsennya, padahal dia mau berendam. Ternyata Detektif Boy mengenal wanita itu yang bernama Misio, seorang artis yang dulunya berperan sebagai gebetannya Kamen Yaiba. Di saat Detektif Boy mencoba bicara, Misio nampak jutek karena perannya dulu sudah dilupakan. Detik berikutnya, muncul seorang pria bernama Junsaku yang merupakan manajernya Misio. Dia meminta maaf kepada Detektif Boy atas sikap Misio karena saat ini mereka sedang fokus untuk syuting drama misteri yang meremake film Mata Air Merah. Penulis naskah juga muncul yang bernama Ganji. Dia mengobrol tentang film Mata Air Merah dengan Profesor Agatha. Detektif Boy nampaknya tidak begitu tahu film tersebut. Karena itu, Conan memberi spoiler mengenai film itu yang sudah pernah tayang di layar lebar dalam bentuk hitam putih, di mana kisahnya seorang pria yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran telah berhenti karena suatu hal. Dia pun pindah kontrakan di tempat baru. Namun untuk kepentingan seorang wanita pemilik kontrakan yang juga membuka onsen, pria itu membantu si wanita melakukan tindak eksekusi secara gratis dengan teknik pembunuhan ruang tertutup. Lalu seorang aktor lain bernama Terado muncul dengan bangga memperkenalkan diri bahwa dirinya aktor paling ideal untuk peran pembunuh bayaran tersebut di masa sekarang. Scene berganti pagi hari saat Detektif Boy beranjak untuk berendam di onsen. Tiba-tiba di pemandian wanita, Ayumi dan Haibara berteriak. Conan pun segera mengeceknya dan langsung masuk ke pemandian wanita. Tentu saja Ayumi dan Haibara terkejut atas kedatangan Conan. Namun setelahnya, Conan mengecek kondisi korban yang telah tewas akibat pukulan di kepalanya. Yang jadi masalah adalah kenapa si kakek yang bernama Ganji ini bisa berada di pemandian wanita, padahal onsen di situ pemandian terpisah. Setelah beberapa menit berlalu, polisi pun datang. Kali ini Yokomizo yang bertugas. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi pun menginterogasi 3 orang yang hubungannya paling dekat dengan korban, yaitu Terado, Junsaku,
dan Misio. Dan ternyata setelah kamar di penginapan ketiga tersangka ini dicek oleh polisi, terdapat beberapa hal yang mencurigakan. Di kamar Terado ditemukan korek api batangan. Hal ini tidak biasa karena sudah memakai korek elektrik atau korek gas. Lalu di kamar Junsaku, pada tasnya hanya ada satu sarung tangan. Namun Junsaku menyangkal bahwa itu sarung tangan golf. Kemudian di kamar Misio ada pecahan gelas. Misio menyatakan bahwa itu dia lakukan saat latihan akting. Lalu di kamar korban ada benda yang hilang, yaitu cincin giok penghargaan yang biasa dipakai Ganji. Polisi pun berhasil menemukan senjata yang dipakai pelaku, di mana senjata ini ternyata dibuang ke danau. Yokomizo mencurigai Terado, namun Terado justru menuduh Misio yang telah mengundang Ganji untuk bertemu di pemandian wanita, sehingga terungkap kebejatan Ganji yang selalu memburu aktor wanita untuk kesenangan pribadinya, tentunya dengan kesepakatan dan terkadang dengan cara licik yang sangat rapi dan tertutup dari mata publik. Misio pun mengakui tuduhan itu, namun hal tersebut dilakukan hanya untuk memberi pelajaran terhadap Ganji dengan mempermalukannya di onsen wanita. Karena jelas Misio tidak berniat menemuinya sepagi itu. Polisi pun memastikan kepada staf onsen mengenai urutan para tamu yang pergi memasuki onsen tersebut. Di sini para pegawai menyatakan bahwa sekitar jam 4.30 pagi Ganji melewati jalur menuju onsen, dan memang dia biasanya pergi ke onsen di saat masih pagi sebelum ramai oleh pengunjung lain. Lalu Detektif Boy Yokomizo menyimpulkan bahwa ketiga tersangka masih berada di penginapan hingga korban ditemukan oleh Detektif Boy dan sempat akan menghentikan penyelidikan terhadap ketiganya. Di saat itu Agasa muncul. Nampaknya dia menguap alias baru bangun tidur. Tentunya Conan langsung memulai deduksi, walaupun sebenarnya Agasa sempat memberi peringatan karena dia baru saja datang ke lokasi dan tidak tahu mengenai kasusnya. Namun Conan bersikeras dan menyuruh Profesor Agasa mengikuti mimik suara yang akan dia katakan saja. Conan pun menjelaskan berawal dari kapan korban datang ke onsen. Sebenarnya Ganji sudah berada di onsen sejak tengah malam. Dia berendam dan istirahat sejenak beberapa kali sambil menunggu Misio datang. Namun yang datang bukan Misio, melainkan pelaku yang sejak awal memang berniat menghabisinya. Jadi orang yang didengar Terado di lobi saat Ganji bicara lewat telepon bukan Misio, melainkan pelaku. Dan pelaku ini juga menyamar sebagai Ganji pada jam 4.30 memasuki onsen. Di saat itulah pelaku memukul korban hingga tewas, lalu membuang alat pukul ke danau. Namun pelaku menyadari Ganji memakai cincin gioknya, dan apabila pelaku tidak mengambilnya, triknya akan ketahuan, sehingga pelaku menyimpannya. Dan karena lupa belum membuangnya ketika ikut membaur saat korban ditemukan pertama kali, sehingga pelaku menyimpannya. Pelaku pun memakai cincin giok tersebut secara terbalik untuk menyembunyikan gioknya. Pelakunya adalah Junsaku. Buktinya ada pada jari manisnya. Yokomizo mengeceknya dan memang di jari tangannya ada cincin namun berwarna hitam. Conan melanjutkan bahwa cincin perak memang cenderung akan menghitam bila terkena belerang, dan cincin itu saat dipakai Ganji ikut terendam di onsen ini yang kadar belerangnya cukup tinggi. Pada akhirnya Junsaku mengakui perbuatannya. Ternyata motifnya karena 5 tahun lalu Ganji menolak dirinya memerankan hitman dalam film misteri Mata Air Merah. Dan alasannya bukan karena dirinya terlalu muda, melainkan Ganji takut akting Junsaku melebihi ekspektasi karya naskahnya Ganji. Hal itu secara langsung dikatakan oleh Ganji via telepon saat keadaan mabuk. Junsaku pun dibawa ke kantor polisi. Pada end kreditnya, saat Agasa dan Detektif Boy bebenah untuk pulang, Conan merasa kepanasan di bagian pantatnya, sehingga meminta Agasa mengeceknya. Dan saat dicek memang pantat Conan merah. Di saat itu Haibara melihatnya dan berkata, "Itu bubuk cabe. Kau hanya perlu membilasnya dengan air yang mengalir. Bukankah melihat anak-anak telanjang bukan masalah?" Dengan wajah menakutkan. Nampaknya Haibara membalas perlakuan Conan saat masuk ke onsen wanita
ketika korban ditemukan, di mana jelas saat itu Conan melihat Haibara dan Ayumi tanpa pakaian sehelai pun dari bagian belakang.